Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu Guru. Alhamdulillah. Ya, untuk menambah semangat kita hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu. Siap ya? Siap. Siap, Bagaimana Bu. siap? Iya. Saya memulainya, saya beri contoh dulu, baru kalian akan mencontohkan. Maju bersama, hebat semua. 1, 2, 3. Maju bersama, Hebat semua. Ya, beri aplaus. Yeay. Baiklah, Ketua kelas, tolong pimpin dulu doa, Pak Irman Syah, tolong pimpin doa, nak. Baik, Bu Guru. Irman Syah, pimpin doa, nak. Sebelum kita menerima pelajaran, berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngomong-ngomong, siapa ya ketua kelas yang tidak hadir hari ini? Irman Syah, ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa Namanya yang lah. tidak hadir? Ada Ibu Felin sepertinya kebanjiran. Laudetur Turuga namanya Bu. Tadinya banjir, Ibu, tapi yang saya pastinya ada usaha keterangannya. meskipun terlambat. Maaf, Ibu Iya. ya, terlambat Kalau yang saya. terlambat, iya. Oh, terlambat. Oleh karena itu, kalian sebagai siswa, peserta didik itu harus menanamkan sikap disiplin yang ada di hati jiwa kalian. Kenapa menanamkan sikap disiplin? Agar cita-cita nanti yang kalian impikan selama ini mudah akan tercapai. Baiklah. Ibu tidak ada gambar. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Ibu ingin menanyakan pembelajaran yang minggu lalu itu apa ya? Jawab semua. Siapa? Saya tunjuk. Coba Bu Guru, Felin nakal sama Bu Guru ganggu-ganggu. Ya. Teks tanggapan. Ya, Felin. Coba Nur Hikmah ungkapkan dulu pembelajaran yang minggu lalu. Teks tanggapan. Siapa yang bisa bantu Nur Hikmah? Materi kelas 10. Teks negosiasi, nak. Teks negosiasi. Ini Bu, perdagangan berarti ya Bu. Ya. Tawar-menawar. Iya, nak. Iya. Felin mau jualan, Bu. Terus, ayo nak kita seriuslah dalam belajar. Coba Ibu Rahmawati, coba bisa mengulang pembelajaran yang minggu lalu. Ada itu faktor-faktor penyebab terjadinya negosiasi. Ada penjual, Bu, ada pembeli, sehingga terjadi negosiasi. Coba yang lain, mungkin Bu Ayu. Ya. Karena ada sesuatu yang ditawar, Ibu. Ada penawaran. Coba yang lain bisa, Lidiawati mungkin bisa. Apa dari satu? Lidiawati bisa? Iya Ibu, negosiasi di sini ada syaratnya itu harus ada pembeli dan penjual. Seperti itu karena
Syarat negosiasi tercapainya negosiasi. untuk Syarat apa tercapainya, ya? Nak. Kenapa Ibu? Syarat tercapainya negosiasi, Nak. Syarat tercapainya Adanya kesepakatan, Bu. adanya kesepakatan. Oh iya, iya. Ayo Devia. Coba ayo Devia, Nak. Apa, Nak? Apa, Nak? Adanya kesepakatan, Bu. Iya. Terus yang kedua? Apa, Yona? Persetujuan juga, Bu. Iya. Terus yang ketiga? Ayo, Nak. Ayo ingat-ingat lagi. Siapa yang bisa lagi? Tinggal satu. Harus ada uangnya, Bu, ya. Ya, Bu, ya. Tiga. Ada. Lupa, Bu. Saya Bu. Iya. Ada. Kalau tidak salah Ibu ada orientasi, ada pengajuan, ada penawaran. Salah ya Ibu ya? Struktur, Nak. Itu Oh, itu struktur. strukturnya. Jadi Ibu akan menyimpulkan dulu mengaitkan pembelajaran yang minggu lalu dan pembelajaran hari ini. Pembelajaran minggu lalu yaitu faktor-faktor penyebab negosiasi. Yang pertama, alasan yang disampaikan mampu meyakinkan pihak lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada pihak lain. Yang ketiga, adanya partisipan untuk menerima saran dari orang lain atau menerima perbedaan pendapat dari orang lain. Ya baik, setelah kita mengaitkan, berarti hari ini kita akan menganalisis teks negosiasi. Ibu akan memutarkan video pembelajaran, tetapi sebelum itu Ibu akan membagi kelompok. Jumlahnya kalian kan 9 orang, nah kan Ibu membaginya secara heterogen. Heterogen di sini bukan berarti ada yang bodoh, ada yang pintar. Tidak, kalian itu semua pintar anak-anakku. Jadi kelompoknya itu ada 3. Berarti Lidiawati kan orangnya begini, jenius. Lidiawati dengan Nur Hikmah yang pendiam, siswa pendiam, dengan dengan Ayu. Terus kelompok 2 Mardikaya, Felingkuka dengan Fatmawati. Yang sisanya kelompok 3 ya. Tidak bisa Ibu sebutkan satu-satu. Baik ya, Nak? Sekarang tunggu ya video dari Ibu. Masih habis itu. Habis itu. Masa bagian bela banyak. Sudah. Felin, kamu tadi malam kemana, Felin? Terus Stay healthy with UC Kembali 1000 vitamin. kembali ke Healthy inside, fresh outside. Dan baik. Dan semoga pandemi Kembali. ini cepat berlalu. Iya anak-anakku, selamat Di materi menyaksikan. hari ini, kita akan kembali belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar mengenai menganalisis teks negosiasi. Seperti biasa, sebelum kita membahas materi pembelajaran, kita harus mengetahui kompetensi dasar, mempelajari peta konsep, dan baru masuk ke materi pembelajaran. Untuk itu, kompetensi dasar pembelajaran hari ini yakni 3.5 mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi baik lisan maupun tulis.
Selanjutnya, kita akan memahami peta konsep pembelajaran. Adapun materi hari ini menganalisis teks negosiasi yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, menentukan bagian-bagian atau struktur teks negosiasi. Yang kedua, menyebutkan unsur-unsur surat penawaran dan pemesanan barang. Yang ketiga, mengidentifikasi pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Dan yang keempat atau yang terakhir pada materi ini, mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Setelah kalian memahami peta konsep pembelajaran ini, barulah kita akan mempelajari materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran yang pertama, menganalisis teks negosiasi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Menentukan bagian-bagian atau struktur teks negosiasi. Yang kedua, menyebutkan unsur-unsur surat penawaran dan pemesanan barang. Yang ketiga, mengidentifikasi pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Yang keempat, mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Kita akan membahas materi yang pertama, yakni menentukan bagian atau struktur teks negosiasi. Seperti genre teks lainnya, teks negosiasi juga mempunyai struktur teks yang khas. Struktur teks negosiasi adalah orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Untuk itu, kalian perhatikan contoh analisis struktur teks negosiasi berikut ini. Nah, pada layar kalian sudah melihat ada tabel contoh orientasi, pengajuan, dan penawaran serta persetujuan dalam teks negosiasi. Di sini ada percakapan antara pembeli dan penjual. Pembeli, berapa harga sekilo mangga ini bang? Sambil menuju ke arah Mangga Gedong Gincu. Penjual, 30.000 bu, murah. Nah, untuk kalimat yang pertama ini merupakan orientasi. Selanjutnya, pembeli, boleh kurang kan bang? Merupakan pengajuan. Penjual, belum boleh bu, barang bagus loh. Ini bukan karbitan, masak pohon. Ini merupakan penawaran dari penjual. Selanjutnya pembeli, iya bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim bang, 20.000 saja ya. Nah, ini merupakan pengajuan dari pembeli untuk menawar buah yang dijual oleh penjual. Selanjutnya penjual, belum boleh bu, 28.000 ya bu, biar saya dapat untung. Ini merupakan penawaran dari penjual. Selanjutnya pembeli, baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan bang? Ini merupakan pengajuan. Penjual, asal jangan pilih yang besar-besar bu, nanti saya bisa rugi. Pembeli, iya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Penjual, saya jamin bu, kalau ada mangga yang busuk boleh ditukarkan. Pembeli, baiklah, saya ambil 3 kilo ya pak. Nah, untuk kalimat yang terakhir merupakan persetujuan di antara pembeli dan penjual, yang merupakan kesepakatan dan saling menguntungkan. Baiklah. Hilang. Supriyati keluar ya? Keluar sepertinya. Mungkin beliau salah Iya. pencet kali. Salah pencet lagi barangkali. Ya, salah pencet. Ternyata dirinya sendiri dihentikan. Salah pencet karena kayaknya beliau ini. Selalu salah pencet ya. Mungkin mematikan rekaman Anda, video YouTube Iya. tadi tuh langsung Iya. terklik. Jadi bukan cuma rekaman yang mau hilang. Masuk lagi beliau. Atau jaringan kali. Bisa jadi ya. Nah itu.
Ibu Guru. Suara. Ibu Ibu Guru. Supriyati. Ya, Mana Suara. minta maaf ya anak-anakku, tadi mati lampu sudah diperbaiki oleh teknisi. Jadi sekarang kita lanjutkan ya. Ya, bagaimana? Ya Ibu. Siap Ya Ibu. Bu, lanjut. Sekarang Bu, kita lanjut. Lanjut. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan atau mencermati video pembelajaran menganalisis teks negosiasi dikhususkan pada menganalisis struktur-struktur teks negosiasi. Sekarang giliran kalian yang akan menceritakan apa yang sudah kalian nonton pada video pembelajaran yang Ibu sajikan. Ya, sebelum Ibu tunjuk satu-satu, siapa yang bisa menceritakan? Sedikit saja, angkat tangannya. Siapa? Ya, Feling Kuka, ayo nah, silakan. Ya, Dian, ya. Ya, Feling Iya, Kuka. Ibu. Tadi saya lihat di video itu ada tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Ya, pembelinya menawar mangga, seperti itu. Jadi di orientasi itu, Ibu, saya lihat tadi ada penjual, pembeli dan harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Iya, Ibu. Iya, beri tepuk tangan untuk Feli. Baik. Siapa lagi? Saya Bu. Tadi Dian dulu loh. Antri. Saya Bu, tadi saya duluan Bu. Oh iya Kak. Irmansyah dulu ya, Dian sabar ya. Ya Bu, tadi yang saya lihat tadi Bu, harga mangga itu 30.000, kemudian tidak bisa dipilih yang besar-besar. Nanti rugi katanya penjualnya. Iyalah. Itu Bu yang saya tangkap. Ayo kita beri aplaus untuk Irmansyah. Sekarang itu pendapat dari Dian Wahyuni. Emosinya. Bagian negosiasi Bu, di situ kan ada penawaran, ada pengajuan, dan ada persetujuan. Tadi kalau contohnya mungkin yang Ibu tadi paparkan itu sangat bagus sekali Bu. Saya setuju dengan dialog yang dipaparkan Ibu. Iya, baik sekali. Sekarang Ibu akan memberi 5 bintang dan double applause untuk Dian Wahyuni. Terus siapa yang bisa menyimpulkan dari video itu dan pendapat dari teman-temanmu? Siapa murid pintar? Pintar semua Bu muridnya. Iya, siapa yang bisa menyimpulkan dari video, dari pendapat teman-teman, dari tanggapan? Siapa? Lydia Bu, Lydia. Oh, Lydia, silakan Nak. Kenapa? Awas kau Ayu ya. Saya belum lihat jawaban tadi Ibu. Aduh, nanti amati ya. Amati. Ibu akan menyimpulkan bahwa tadi kita sudah menyaksikan analisis teks negosiasi dikhususkan untuk bagian strukturnya. Yang pertama ada orientasi, ada pengajuan dari pembeli, ada penawaran dari penjual, dan ada kesepakatan. Ya, itu saja. Terus coba kalian buka halaman 163, kalian membaca dulu di situ. Kaitkan pemahaman kalian dari video yang Anda sudah saksikan dengan pemahaman yang ada di buku teks. Sekarang kita kegiatan literasi. Membaca saya beri waktu 5 menit. Bukan 5 menit, paling 15 menit lah. Ayo membaca ya. Saya keliling satu-satu. Baca yang mana Bu? Baca halaman 163, yaitu cara menganalisis teks negosiasi. Baca itu yang Ibu sudah kirimkan tadi malam. Ya, Sudah Ibu. Membaca, silakan membacanya. Sudah. Pemahaman kalian dari yang permasalahan yang ada di video tadi, permasalahan apa yang dijelaskan, dan permasalahan yang ada di buku teks. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada persamaan atau bagaimana? Siapa?
Sama Nur Bu. Hikmawan. Di Ya, sana ya di sana Rosida. ada penawaran, ada kesepakatan juga. Jadi itu merupakan apa ya? Itu merupakan teks ulasan yang Ibu maksud tadi. Oh iya, teks negosiasi Bu. tadi. Ya, maaf. Iya, Teks anak negosiasi kita, Ibu. kita beri tepuk Saking tangan. bersemangatnya. Rosida tidur. Oh, yang pastinya, Enggak, pastinya. salah sebut tadi Ayu. Iya, nah, enggak apa-apa, Nanda, apa-apa. Yang pastinya ada keterkaitan dari video pembelajaran dengan buku teks yang sudah Anda miliki dari Departemen Pendidikan. Sekarang, tadi kan Ibu sudah pembagian kelompok, terus saya akan membagikan LKPD ya. Kalian harus mengerjakan karena Ibu punya rubrik penilaian. Ibu keliling satu-satu, siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, Ibu checklist di lembar observasi sikap. Terus nanti ada perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian melalui LKPD. Di situ juga saya membuat jurnal penilaian pengetahuan. Di situ kalau umpamanya mampu menceritakan nilainya 4, sangat mampu. Kalau yang biasa, yang bisa bukan mampu, yang bisa itu 3, yang masih kurang itu 2, yang perlu bimbingan remedial itu 1. Sekarang kerja kelompok, ya, Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Itu tadi saya sudah bagikan ya. Ya Ibu. Sudah. Harus diapain Ibu? Sudah. Saya. Ibu, yang nomor 2 itu gimana Bu? Ya, yang nomor 2 kurang paham Bu, yang di soal LKPD itu mohon Ibu jelaskan lagi. Iya. Yang pertama juga Bu, nomor 4 saya juga tidak paham itu. Yang pertama itu hanya menganalisis struktur. Terus yang kedua itu menganalisis isi dari teks negosiasi tadi. Isinya beda struktur, beda isi. Iya. Terima kasih Bu. Ya. Paham? Ada lagi yang mau bertanya? Atau ada dari pendapat kelompok lain yang bisa menjelaskan dari pertanyaan dari kelompok berapa, Rosida? 3 tadi Bu. 3. Kelompok 3. Ya, iya. ada mungkin dari kelompok 1 bisa menjelaskan karena lebih paham. Kelompok 1 atau kelompok 2 cara pengerjaan LKPD bisa mungkin ya? Oh tidak ada, hanya sekarang kerja ya? Iya Ibu, sudah paham Ibu. Iya, sudah paham, sudah selesai juga pengerjaannya? Sudah Ibu, dikit lagi. Iya, baik. Jadi kalian akan tampilkan satu persatu di depan kelas. Saya gilir dari kelompok 3, bukan kelompok 1. Biasanya kan kelompok 1. Sekarang saya gilir dari kelompok 3. Ya, perhatikan cara menentukan strukturnya, yang mana orientasi, pengajuan, penawaran, dan kesepakatan. Perhatikan. Dan analisis isinya juga perhatikan. Ya, siapa perwakilan dari kelompok 3? Siapa anakku kelompok 3? Ayo Ajukan tangannya. Yang lain, aku tadi sudah bertanya. Iya, yang lain. Siapa anggota-anggotamu, Nak? Tadi sisanya Ibu. Setelah Ibu bagi, yang tidak disebut kami bertiga. Siapa lagi, Nak? Saya di kelompok 3. Dian. Oh, Dian. Ibu Supriyati boleh masuk akhir pembelajaran. Iya. Oh, di akhir pembelajaran. Baik, sebelum kita mengakhiri, ada lembar observasi. Ini untuk soal evaluasi. Ini untuk menilai pengetahuan kalian. Tidak boleh menyontek, karena dari sini saya bisa mengukur apakah kalian sudah mampu apa belum. Ya, saya beri waktu 15 menit. Oh ya sudah. Sekarang kumpulkan anak-anakku sayang. Ya, sebagai penutup, sekarang siapkan selembar kertas atau sobekan-sobekan kertas supaya kalian menulis ya, menulis bagian refleksi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran apa, materi apa, yang bagian mana yang menurut peserta didik itu sulit untuk dipahami. Yang kedua, refleksinya tentang ibu mengajar, apakah cara ibu itu mengajarnya terlalu cepat, atau suaranya ibu itu pelan, atau
tidak semangat ibu dalam mengajar. Yang ketiga itu ya 2 saja. Yang ketiga, apa pembelajaran apa yang anak-anak itu inginkan dari pembelajaran bahasa Indonesia itu? Apa yang Anda inginkan? Pembelajaran yang bagaimana yang Anda inginkan? Sudah, Nak? Sudah. Ya, ayo kita ice breaking dulu supaya semangat. Sudah masih ingat kan ice breakingnya? Maju bersama. Lagi, Bu. Maju bersama. Maju bersama. Hebat semua. Hebat Semua. Yeay. Ya. Ya, kita tutup 2, ketua kelas baca 2 menutup. Irmansyah. Irmansyah, Ya, Bu. jangan tidur ya. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita akhiri dengan ucapan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya, terima kasih. Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru.